Ini warisan adiluhung sebetulnya. Yang mau nanem saya gratiskan. Bibitnya? Bibitnya. Wah, luar biasa ini. Iya ini. Dia bisa pabrik oksigen. Ya, luar biasa. Kemudian dari akarnya itu bisa menahan longsor, mitigasi bencana, bisa menyimpan air untuk kebutuhan air di masa depan. Cuci piring bisa, cuci baju untuk batik itu bagus sebagai bahan pel. Pertanian kemarin bisa untuk sebagai perekat, sebagai insektisida. Ikon di Magelang nanti lera. Halo Sobat Pondok Tani, jumpa lagi dengan channel Pondok Tani. Apa kabarnya? Semoga teman-teman semua senantiasa dalam keadaan sehat dan bergembira ya. Nah, hari ini Pondok Tani kedatangan tamu istimewa. Di sini ada Pak Joko Sudibyo. Pak Joko Sudibyo ini adalah, kalau di Magelang ini adalah salah satu pemerhati sosial dan lingkungan. Selain juga beliau saat ini bekerja di DPMP TSP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang. Nah, hari ini kita akan berdiskusi dengan Pak Irul selaku founder Pondok Tani dan Pak Joko. Mungkin saya bisa mulai dulu dari Pak Irul ya, Pak. Pak, inisiatif soal kemudian Pondok Tani itu menggerakkan soal penyemaian dan penanaman lerak di level masyarakat di sekitar Magelang itu awal mulanya gagasan itu muncul dari mana sih, Pak? Itu muncul dari temen yang kemarin tuh datang ke rumah, kemudian cerita tentang potensi lerak, potensi buahnya, dan kemudian bisa dinilai ekspor yang lumayan banyak juga. Kemarin informasinya 7.500 ton per tahun dan itu belum tercover apalagi ketika kemarin cerita tentang kebutuhan untuk Jogja aja paling enggak 5-10 ton per tahun itu belum tertutup. Nah, di harga 1 kilo bisa tembus di petani itu di 8.000 sampai 10.000. Nah, ketika kita kemarin diceritakan tentang tanaman itu bisa berbuah di umur 4 sampai 5 tahun dan awal buah itu di kisaran 30 sampai 50 kilo. Sehingga ketika kita punya 10 tanaman aja sudah lumayan menarik sekali untuk sebagai pemberdayaan masyarakat. Kemudian kita bisa memaksimalkan tanah yang nganggur, karena saya melihat tanah di masyarakat itu banyak yang nganggur, belum dikelola secara maksimal, sehingga kita harapannya untuk menjadi demplot satu tempat untuk menjadikan lerak sebagai komoditas yang begitu menarik kan itu, sehingga mereka biar punya keinginan untuk nanam. Dan kebetulan saat ini kita di tempatnya Pak Tony sebagai anggota Pondok Tani yang saya suruh untuk menyemaikan biji lerak yang kemarin saya pesan dari teman saya itu awal-awal dari kenapa kita coba untuk pohon lerak itu. Artinya kemudian inisiatif pada penanaman lerak ini sebagai tanaman konservasi ya, Pak? Iya, betul. Kemudian sebetulnya tanaman konservasi itu pilihannya kan banyak ya. Tapi kemudian di level masyarakat sendiri mereka mau memelihara atau enggak itu kan tergantung ini ada manfaatnya apa enggak kan kayak gitu. Nah, apa yang tadi Pak Irul sampaikan soal bagaimana potensi buah lerak ini ternyata bukan hanya diminati pasar lokal tapi juga pasar ekspor ya. Itu kan kemudian menjadi salah satu potensi yang menarik untuk dikembangkan. Nah, pada posisi itu artinya kemudian tanaman lerak ini dia tidak hanya berfungsi sebagai konservasi lahan, tapi juga bisa meningkatkan nilai ekonomi masyarakat ya. Betul. Nah, kalau kemudian terkait dengan produk-produk, Pak, apa sih produk-produk yang bisa dibuat dari lerak itu? Produk-produk dari lerak bisa dibikin sebagai cuci piring bisa, cuci baju untuk batik itu bagus, sebagai bahan pel, sebagai macam-macam. Kemarin saya mungkin saking banyaknya manfaatnya itu saya sampai mungkin lupa itu sebagian itu. Tapi intinya yang pertama itu sebagai cuci baju untuk batik itu yang saat ini masih populer sekali, dan itu permintaannya lumayan banyak juga. Cuma untuk batik aja kita kewalahan kan itu, apalagi untuk
macam-macam lainnya. Ketika untuk pertanian kemarin bisa untuk sebagai perekat, sebagai insektisida karena dia lerak itu punya antibakteri dan anti jamur. Sehingga ketika disemprot ke tanaman kita itu benar-benar full organik. Apalagi kita untuk ke depan kita untuk menggapai ke organik itu, kembali ke alam kan itu harapannya. Ketika kita semuanya dari alam, harapannya sehat itu yang kita dapatkan kan itu. Artinya kemudian visi yang dibangun Pondok Tani dengan penanaman lerak secara masif di Magelang ini adalah bukan hanya menyentuh pada konservasi dan nilai ekonomi, tapi kemudian pada pemanfaatan buah di mana ini bisa dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga ya. Sabun cuci piring, sabun pel, kemudian beragam manfaat bahkan di dunia pertanian isu maka kemudian organik konservasi alam ini kemudian tidak selesai hanya pada proses penanaman, tapi pada pemanfaatan buahnya ini kemudian lingkungan kita ke depan ini akan diperbaiki secara pelan pelan. Karena kita kan selama ini kita pakai sabun setiap hari di rumah tangga tanpa sadar kita sebenarnya membuang residu sintetis ke lingkungan mematikan mikroba yang ada di lingkungan kita seperti itu. Nah, apalagi ketika kita melihat yang lagi viral sekarang itu sebagai tabungan sumber karbon. Oh, betul. Di globalnya kan. Karena kan sudah semakin banyak hutan itu ditebang sehingga tanaman-tanaman itu tidak ditanam lagi. Makanya ketika kita nanam minimal kita action untuk wilayah terkecil kita aja dulu. Betul. Oke, Pak Joko, terkait dengan inisiatif yang dilakukan oleh teman-teman Pondok Tani ini, kalau lerak ini kan sebetulnya bukan tanaman yang asing ya Pak bagi masyarakat kita di wilayah Magelang ini ya Pak. Mungkin ada pengalaman dari Pak Joko mungkin terkait dengan pohon lerak atau buah leraknya ini? Ya untuk sebelum ke lerak ya, saya tadi sangat terkesima dengan penjelasan Mas Irul nih ya. Petani tapi bisa menjelaskan sampai ke organik, sampai ke carbon saving tadi menabung karbon dan sebagainya. Dapat dari mana Mas? ini menarik. Memang lerak ini kalau dulu di zaman saya kecil, saya ingat betul ibu saya itu kalau nyuci kain panjangnya jarit batik yang lumayan mahal-mahal itu nggak mau pakai sabun cuci berbahan kimia tapi pasti pakai lerak. Saya tanya ke ibu, lu kok pakai lerak? Ini kalau pakai lerak ini warnanya tidak mudah pudar, kemudian kalau disetrika itu bisa licin, terus halus gitu, bagus, dan batiknya jadi kain batiknya itu awet gitu. Jadi tapi saya juga waktu kecil kok repot ya. Bayangan saya kan gitu. Kan waktu itu belum diproduksi secara kemasan yang praktis sih, masih berupa bentuk buah untuk diolah sendiri kemudian dipakai itu kan. Tapi kalau di generasi saya itu kemungkinan besar banyak yang kenal lerak. Tapi kalau generasi mungkin yang lahir-lahir di era 90-an ke sini, generasi milenial, generasi Z gitu, kemungkinan lerak itu apa toh gitu. Pasti bingung lerak itu apa gitu. Ya mungkin ada satu dua yang mengenal apa itu lerak. Tapi ini Mas Irul mulai mencoba untuk mengenalkan ini ke generasi berikutnya. Dan ini luar biasa menurut saya. Karena tadi dijelaskan banyak, karena saya dulu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang. Pernah di Dinas Lingkungan Hidup. Itu dari 5 tahunan ya di sana. Saya banyak melakukan program-program bersama teman-teman masyarakat itu. Ada namanya program Kampung Iklim. Program Kampung Iklim itu upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Jadi perubahan iklim di dunia ini kan sudah sedemikian nyata, terasa berubah. Kenapa? Karena tadi salah satunya itu banyak
pohon-pohon hutan itu ditebang, padahal fungsinya kan menyerap karbon Iya, lagi. betul. Jadi fungsi pohon itu kalau di udara dia sebagai filter, ya, filter udara yang luar biasa, sekian juta hektar itu jadi filter udara bumi ini. Jadi kemudian yang kotor-kotor karbon dioksidanya disedot, nah, oksigennya dikeluarkan. Jadi di satu sisi sebagai filter udara, di sisi lain dia racun-racun dia tangkap, tapi indah sekali pohon-pohon itu sebagai pabrik oksigen. Oh, iya. Keluarkan oksigen. Kalau kita beli oksigen sekilo berapa? Nah, ini kan kita gratis kan. Kalau dihitung berapa? Wah, itu, kalau Pak? dihitung itu berapa? Itu di satu sisi ya. Iya. Jadi di sisi udara, pencemaran udara bisa kalau ini ditanam ini pohon. Saya juga dulu di kampung saya di bukit belakang itu ada pohon lerak, tapi tidak dimanfaatkan, tidak tahu nilai ekonominya. Karena kayunya bagus ditebang untuk apa? Untuk biasanya untuk rumah, kayu tukang. untuk rumah itu Untuk karena kusen, ya, gitu. kayunya bagus, kualitasnya lumayan bagus kayunya. Dan nilai ekonominya waktu itu dari buahnya belum begitu digandrungi belum masyarakat. dibudidaya. Nah itu dari sisi udara kan itu tadi. Iya, betul. Nah, dari sisi tanah ini kan akarnya juga bagus, menahan longsor. Betul. Nah, Iya, betul. mitigasi bencana tanah longsor itu bisa dengan dana tanah-tanah rawan longsor itu bisa ditanami ini. Kemudian ada lagi apa? Ini konservasi air. Betul. Karena air tanah yang masuk ke air hujan masuk ke tanah bisa ditabung, ditangkap Masuk ke oleh dalam akar-akar itu. Kemudian misalnya ini di daerah resapan air di daerah atas, Iya, daerah nanti perbukitan. air hujan ditangkap oleh akar-akar ini, nanti dilepas di daerah bawah jadi mata air. Dari sungai. Jadi ini luar biasa, dari pohonnya saja itu jadi filter udara negeri ini yang luar biasa. Dia bisa pabrik oksigen, ya luar biasa. Kemudian dari akarnya itu bisa menahan longsor, mitigasi bencana, bisa menyimpan air untuk kebutuhan air di masa depan. Kalau kita baca di internet ini, nanti dibuka judulnya tahun 2040 Pulau Jawa krisis air. Itu jutaan masyarakat akan kesulitan mendapatkan air bersih. Lah kalau 2040 itu kan tinggal 20 tahun lagi. Anak cucu kita mengalami krisis air. Kelaparan itu ya. Ya kalau ini bisa kita kembangkan dari pohonnya saja, itu untuk generasi yang akan datang sudah alamnya sejuk, indah, hijau, udara segar. Mitigasi bencana longsornya bisa dicegah, airnya berlimpah. Nah, itu baru bicara dari pohonnya, belum buahnya saran. Belum buahnya tadi. Ya, buahnya itu ternyata luar biasa. Ini kan kalau dari cerita saya terima dari ibu saya, dari kakek dan turun itu, ini warisan adiluhung sebetulnya, warisan budaya Nusantara yang adiluhung yang luar biasa. Kenapa? Ini sebelum pabrik sabun dibangun, lagu ini kan ada itu, pabrik sabun yang dibangun, itu lerak sudah ada di Indonesia di Nusantara ini. Tapi ditinggalkan oleh masyarakat sekarang, banyak ditinggalkan. Karena pengen praktis. Karena pengen instan. praktis. Padahal kalau ini dikembangkan kembali, kan sekarang generasi sekarang itu pengen kembali back to nature. Kembali ke alam. Wisata ya wisata alam, makanan ya yang jadul-jadul, rumah ya cari yang dulu lama, sepeda motor juga pengen sing lawa eksotis. Ini pun kalau kita mampu mengemas dengan baik dan dikenalkan ke generasi sekarang, itu akan jadi sangat eksotis tadi. Sabun, bagaimana membuat masyarakat bangga memakai sabun lerak. Yang tadi informasinya bahwa kalau itu residu dari penggunaan sabun, baik untuk sabun cuci, sabun mandi, untuk apapun, sampo dari lerak,
Kalau masuk ke badan sungai, Ya. itu tidak mencemari. Iya, Ya. karena memang benar-benar Karena dari organik, alam, ya. herbal, organik. Nah, di satu sisi udara tadi bisa bersih, sehat, tanah bisa subur karena ini nanti daunnya juga menyuburkan tanah, betul. terus menahan longsor, Iya, menahan mitigasi Iya, bencana. Terus ini juga mengurangi pencemaran air. Ya, betul. betul. Kalau ini dikembangkan hulu hilir dari mulai manfaat pohonnya sampai nanti manfaat buahnya, kontribusi kita dalam hal menjaga bumi ini, ini luar biasa loh Mas. Iya, benar. Mas Budi. Lah, tapi siapa yang mau memulai? Ini yang pertanyaannya. Siapa yang mau memulai? Betul. Kadang-kadang begini, kalau kita di lingkungan, kami di lingkungan itu kadang-kadang, lah saya nanem, ini 5 tahun, 7 tahun baru Berbuah. rasa manfaatnya 10 tahun lagi, 20 tahun lagi baru keluar mata airnya. Loh, aku ora nikmati ya. Nah, makanya kalau di hitung-hitungan itu. hitung-hitungan. Aku nandur ya, saya harus menikmati. Nah, padahal kalau di kita di pegiat lingkungan biasanya ada semacam apa? Adigium, apa ya itu? Apa semboyan. Sing jenengane yang namanya menyelamatkan lingkungan, ora kudu menangi. Tidak harus menikmati hasilnya. Kalau ini nanti 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, sekian juta tanaman ini ditanam di Kabupaten Magelang, terus ini bagus jutaan, puluhan juta tanaman, udara Magelang bersih, seger, pemandangan indah, ijo royo-royo, sungai tidak tercemar, tanahnya tidak longsor, mata airnya berlimpah, pangan berlimpah, yang menikmati bukan kita mungkin, anak cucu kita. tapi yang menikmati adalah anak cucu kita. Iya, betul. Kan gitu. Iya, betul. Karena memang di Pondok Tani kan harapannya Gimana Mas Iro? kita action untuk lerak itu sebisa mungkin yang kita lakukan. Karena sesuai slogan di Pondok Tani itu no farm, no food, no future. Wih, no farm, tidak ada pertanian, tidak no ada food, makanan, tidak ada pangan, tidak ada masa tidak depan. ada masa no future, tidak ada masa depan. Itu slogan Pondok Tani itu. Ampun. Slogannya bahasa Jawa ya. No farm, no food, no future. Yang ngajari siapa Mas? Oke, tadi menarik ya bagaimana apa yang disampaikan Pak Irul kemudian Pak Joko yang kebetulan dulu juga pernah di LH ya Pak, itu pengalaman banyak. Nah, kalau tadi saya menangkap sedikit apa yang disampaikan Pak Joko kemudian adalah bagaimana pohon lerak ini dia bisa menjadi kita sebut pabrik ya, pabrik apa namanya oksigen kemudian pabrik filter, air, filter udara itu untuk mitigasi bencana dan lain-lain. Nah, tapi memang di masa lalu itu kan lerak kemudian sebetulnya populer di masyarakat, dimanfaatkan banyak. Tapi ada apa namanya ya istilahnya warisan pengetahuan ini yang tidak kemudian tidak diperbarui. Nah sekarang ini kan kalau setahu saya Pondok Tani juga punya mitra untuk teman-teman yang melakukan riset in development ya Pak, produk-produk dari lerak ini ya. Nah ini kan kemudian ke depan sebetulnya artinya bukan lagi pabrik air dan pabrik oksigen. Tapi kita bisa mendorong bagaimana industri kita membuat pabrik produk-produk kebutuhan rumah tangga misalkan dari penggunaan lerak ini. Nah, ini Pak Joko terkait dengan bagaimana sih Pak kalau melihat pohon lerak ini secara investasi menarik nggak Pak? Nah, ini saya itu karena sekarang saya di Dinas Penanaman Modal. Saya tanya itu. Terus kalau tadi kan pengalaman waktu di DLH. Kok terus dilarikan ke DPM PTSD nggak apa-apa karena ada namanya green investment ya. Green investment. Jadi seperti investasi hijau dalam arti investasi ramah lingkungan kan gitu. Jadi tapi juga saya keliling beberapa desa kemarin, beberapa lokasi ini sudah bergeliat di Magelang ini luar biasa. Ada ekoturism, agroturism, jadi wisata alam, wisata pertanian, dan itu
investmentnya itu green tadi. Kenapa mereka memperhatikan Alam. lingkungan. Jadi kelestarian alam, keindahan alam itu mereka lestarikan karena dalam tanda petik yang dijual itu. Kalau itunya hilang, keindahan alamnya hilang, pertaniannya hilang, daya tariknya jualannya habis. Ini udah mulai. Saya sudah mulai. Terus kemudian ada investasi masyarakat dan investasi desa. Ini yang menarik menurut saya. Di beberapa lokasi, BUMDes, misalnya untuk wisata agro atau wisata alam di sini butuh 1 miliar. BUMDes hanya mampu 300 juta. Yang 700 juta itu kan biasanya ditawarkan ke investor luar. Tapi ini enggak. Investor lokal, masyarakat sekitarnya dibukakan saham, jual saham. Satu saham, 1 lembar 1 juta misalnya. Misalnya ada 1000 kepala keluarga, masing-masing pegang saham 1 juta, dapat berapa? 1 miliar. Kalau misalnya satu keluarga itu 10 juta, pegang sahamnya, ada 1000 kepala keluarga, 10 miliar. Jadi itu investasi masyarakat, dikelola BUMDes, kemudian itu investasi masyarakat, ada sharing profit bagi hasil. Asal manajemennya transparan, bagus. Ini menggembirakan bagi kami. Kami juga butuh investor dari luar, tapi itu nanti mungkin yang besar-besar seperti hotel, seperti apa itu oke lah. Tapi untuk yang berbasis masyarakat kearifan lokal itu sekarang luar biasa, masyarakat Magelang luar biasa. Makanya ini pun bisa investasi masyarakat, 1 rumah 10 pohon. Itu kan investasi sebenarnya. Misalnya harga ini 1 pohon 20.000 misalnya, 5 pohon kan 100.000. 1 kepala keluarga invest 100.000 di pekarangannya masing-masing. Misalnya kayak gitu. Tapi kalau untuk wilayah Magelang ini dari Pondok Tani yang mau nanam saya gratiskan. Bibitnya. Wah, luar biasa ini. Iya ini. Pondok Tani menggratiskan bibit lerak. Tapi KTP Magelang. Iya, KTP Magelang. Untuk penanaman di wilayah Magelang. Penanaman di Magelang. Penanaman di Magelang. Tanah di Magelang. Dan itu harus benar-benar ditanam itu harapannya. Ini misalnya ini yang saya tertantang. Iya, ini. Karena saya dulu berkecimpung di lingkungan hidup. Itu kan di Magelang banyak komunitas. Betul. Contohnya, kami itu dulu membina komunitas namanya komunitas Jogoto. Jogo. Penjaga mata air. Salah satu upaya menjaga mata air kan dengan pohon. Nek komunitas dulu yang saya kancani, saya dampingi, minta juga boleh itu berarti. Ya boleh Pak. Kita siap itu. Memang kita terus konsepnya memang seperti saya itu. Juga dulu mendampingi namanya program Kampung Iklim. Nah, Desa Magelang itu sudah 50 lebih yang ikut program Kampung Iklim. Salah satu mitigasi dan adaptasi perubahan iklimnya adalah dengan menanam pohon. Iya, betul. Nah, itu juga boleh minta juga. Iya, boleh. Nanti ada ketentuan dan syarat yang kalau gratisnya pasti gratis. Ketika nanti stok tetap masih ada. Karena kita tetap terus menyemai, kita tetap terus kita beli biji lagi ketika habis, tapi ketika nanti habis paling order berikutnya kan itu. Karena saya juga punya komunitas bank sampah. Ada 691 bank sampah di Kabupaten Magelang. Bayangin kalau satu bank sampah nanam 100. Kali 600 sudah berapa? Wah, belum lagi kami punya komunitas namanya Sekolah Adiwiyata. Sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Kalau satu sekolah nanam 5 atau 3, ada sekian ribu sekolah, sekian ribu pohon di halaman sekolah, ikon di Magelang nanti
Lera. Betul. Satu sekolah dikasih 2, tergantung Lingkungannya punya pekarangan Terus gaul nanti gitu ya. ketika ini di sekolah ditanam itu kan jadi pelindung, jadi Ya, peneduh. betul. Satu sisi Ya, peneduh. ketika buah jadi Ketika edukasi. edukasi membuat sabun lera dari hasil tanamannya sendiri. Wah. Ini saya melihat ini Iya, Mas, ini Menarik sekali. Ini artinya- masalahnya kalau banyak yang minta, enggak. ketentuan dan syarat. Tapi kemudian Makanya harus duluan ini. Nah, komitmen dari Pondok Tani kemudian adalah pada penyediaan Iya, bibit, benar. kemudian menggerakkan soal penanaman. Dan ini Iya. kan istilahnya gayung bersambut, ya, Pak Iya. Joko dengan komunitas-komunitasnya tadi bisa menggerakkan ini. Betul. Maka kemudian ketika kita melihat ini sebagai bagian dari investasi, tadi soal BUMDes, masyarakat bisa berinvestasi ikut menanam. Iya. Maka orang kemudian tidak hanya berinvestasi dari sisi ekonomi saja. Ini adalah investasi untuk masa depan. Apaan? Future tadi, Iya. ya kan? Bagaimana kita memperbaiki masa depan? Karena ketika Investasi tidak sekedar nanti hasilnya uang loh ini nanti. betul, Alam yang indah, Alam yang indah. alam yang bersih, alam yang aman dari longsor, aman yang berlimpah, alam yang berlimpah air untuk pangan. betul. Food Ya, tadi. ya. Ah, Harapannya kan kita sedekahnya lewat tanaman ini. Termasuk kita sedekah di aren, kemudian sedekah di lerak ini juga. ya, Di aren harapannya kita bisa seperti mitigasi bencana tadi, dan air saya melihat dari Borobudur itu udah mulai airnya udah mulai banyak berkurang. Betul. Sehingga betul. Ini belum perbukitan 2040 orang ini kan ya. tercover kan itu harapannya kan itu. oke. Ini kalau diuji coba di Pegunungan Menoreh, Pegunungan Menoreh itu kan kalau di Magelang 2 kecamatan ya, Kecamatan Borobudur dengan Kecamatan Salaman. Nah, di sana itu ada komunitas penanggulangan bencana namanya Bukit Menoreh, relawan Bukit Menoreh itu. Wah, itu diajak iki. Waduh, Itu mungkin demik Pak, lerak sama aren. Nah, lerak. Aren itu sampai program kami di Dinas Lingkungan Hidup waktu itu membeli aren besar, pohon aren besar punya masyarakat, kita beli. Itu jadi miliknya Pemda, tapi boleh dikelola hasilnya oleh masyarakat. Syaratnya satu, tidak boleh ditebang. Karena terbukti pohon aren itu di samping ada nilai ekonomi di niranya untuk gula aren, untuk langkaling, itu bagus sebagai tanaman konservasi air. Menurut informasi Mata airnya banyak, ketika ada banyak pohon aren di bawah sana itu akan muncul sumber air banyak. iya. Ini future-nya udah muncul ya, futuristik ya. Oke. Nah, dari kemudian berbicara soal tadi Pak Joko cerita soal investasi masyarakat, mungkin juga memungkinkan juga investor dari luar untuk masuk ya. Lah di Sangat mungkin. soal isu perubahan iklim climate change dan global warming ini kan kemudian di pemerintah pusat kayak gitu juga sebenarnya sudah mulai mendorong sektor-sektor usaha di pariwisata ini kemudian untuk mulai beralih pada yang tadi green economy bagaimana objek wisata itu memang didorong untuk ramah lingkungan. Nah, CHSE. Nah, betul, terkait dengan CHSE itu Pak Joko. Sebetulnya kemudian dalam proses peralihan bagaimana pelaku-pelaku wisata untuk mengarah mereka pada cleanliness, healthy, safety, dan environment sustainability. Yang salah satu poinnya saya baca itu kemudian penggunaan produk-produk ramah lingkungan kan seperti itu di lingkungan. Itu selama ini di Magelang sudah berjalan belum Pak yang seperti itu? Kami beberapa kali jadi narasumber CHSE untuk restoran, untuk hotel dan sebagainya. Kami waktu di DLH sudah pernah jadi narasumber itu, kita ajak masyarakat untuk begitu. Bahkan kemarin saya di salah satu tempat wisata, saya hari Jumat kemarin itu, di sana kan ditanami tanaman non Indonesia ya dari luar, salah satu tanaman bunga itu. Saya bilang, kenapa tidak ditanami lerak? Lerak apa Pak Joko kan gitu. Saya ini butuh kayak gitu. Kalau semua tempat wisata ikonnya lerak, semua sekolah ikonnya lerak, di Balai Desa ada ini, seluruh pegunungan Menoreh, Merapi, Merbabu, Sumbing, Telomoyo, Andong itu
konservasi pakai ini, walaupun harus mix ya, Ya, tidak boleh betul. monokultur Ya, satu. betul, harus di-mix itu, harus Pak. ada arennya, harus ada beringinnya, harus ada buah-buahan. Ya. Jadi tempat-tempat yang lahannya subur, mungkin tetap buah-buahan, ada manggis, ada alpukat, ada Yang memang layak tanaman Layak tanam buah itu harus buah-buah. buah. yang kira-kira agak gersang-gersang, tidak produktif. Ini kan bagus juga untuk tanah-tanah yang tidak terlalu subur. Iya, betul. Sana. Mudah hidup. Dan ketika pengalaman kami ini, cerita-cerita aja, pengalaman kami ketika kami ngajak masyarakat melakukan konservasi alam dengan nanam pohon. Waktu di DLH saya kan mengajak masyarakat gencar menanam pohon. Sekarang saya pindah di PMPTSB, saya gencar mengajak masyarakat menanamkan modal kan gitu. Investasi kan ya. Sama-sama menanam, tapi menanam pohon. Tapi sekarang kita mix. Ya. Bagaimana masyarakat menanam pohon itu, yang pohon itu akan jadi modal di masa depan. Wih, asik investment, Iya. future tadi. Iya. Masa depan. Dan juga daya dukung ketika kemudian buah lerak ini di daerah Magelang kemudian mulai Berlimpah. produksinya, maka kemudian pemenuhan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan untuk pelaku usaha di bidang pariwisata untuk CHSE itu tadi, Iya. itu bisa terwujud ya. Iya. Jadi ketika tanaman ikonnya lerak, itu kan sebagai daya tarik. Betul. Karena kenapa? Setelah tahu apa itu lerak, misalnya wisatawan datang, ini pohon lerak, ini ada semacam apalah, Informasi. pakai barcode Ya. atau apa, disorot. Iya, Nih, langsung. dia tahu, oh pohon lerak itu begini, ini begini. Terus di dalam aktivitas sehari-hari tempat wisata itu, cuci piringnya, cuci selimutnya, Ya, betul, cuci betul. semua pakai bahan lerak, itu kan luar biasa. Maksud kami itu wisata ke depan akan menjadi wisata impiannya seperti itu. Dan ketika masyarakat diajak konservasi, kalau ada nilai ekonomi, Pasti pada mau. mau merawat jadinya. tapi misalnya ini Mas Irul, saya Ya. tanya, ketika jenengan membagikan ini, masyarakat diminta investasi pohon untuk yang tadi semakin pohon bumi semakin bagus dan sebagainya. Kalau ini produksi, jenengan siap beli? Nampung siap. Karena kebutuhan kami kemarin itu beli biji. Yang saya beli bijinya itu udah pesen dari hasilnya. Nanti jangan lupa saya minta buahnya. Oh, minta kuota ya, Pak? Iya, kuota. Udah di booking itu, Pak. Enggak, Kita maksud baru saya- mau, iya baru mau aja. Ih, Mas Irul, ayo tanam. Setelah panen, nggak ada yang beli. Itu kita siap Pondok Tani nanti. Siap. Oh, Ya, oke. komitmen itu. Setahu saya juga pernah ngobrol dengan Pak Iya. Irul soal Pondok Tani itu bukan hanya sekedar membeli buahnya, tapi juga mendorong bagaimana nanti produksi-produksi di tingkat lokal ya, Iya, Pak? mengedukasi ke Betul. sana ya? Iya. Jadi kita nanti Di sekolah-sekolah diajari Betul. bikin sabun lerak. Pondok Tani dengan mitra yang melakukan riset and development terhadap produk-produk dari lerak ini akan mendorong produksi-produksi di Per tingkat desa. lokal. Misalkan Per BUMDes. desa. BUMDes menggerakkan masyarakat untuk menanam. Lalu kemudian ketika buahnya hasil, maka BUMDes ini bisa membuat pabrik untuk pemenuhan kebutuhan lokal sendiri. Sinergi dengan masyarakat. Nah, Dan seperti itu, Pak Joko. Oh, berarti Kalau memang bukan Pondok Tani mau bikin pabrik besar itu enggak ya? Iya. Tidak. Tapi edukasi ke bawah untuk bareng-bareng. Betul. kita Oke. cuma sebagai mediator aja. Oke. Nah, teman-teman, hasil obrolan dengan Pak Irul dan Pak Joko ini ya, kemudian saya menangkapnya ini adalah dua tokoh ini kemudian satu visi ya, Pak, dengan lerak ini ya. Dan semoga ke depan bisa membawa dampak yang baik untuk wilayah Magelang. Amin. Ada kemudian kita membuat pabrik air, kemudian pabrik udara, mitigasi bencana, lalu di masa yang akan datang kita mengurangi pencemaran lingkungan, kemudian daya dukung terhadap, kalau di bidang pariwisata sendiri, green economy itu sekarang mulai kenceng karena untuk menarik minat turis-turis dari luar negeri, itu standarnya sekarang juga mereka untuk daerah tempat wisata itu mereka sudah sangat care terhadap lingkungan ya, Pak. Lingkungan, ya. Dan saya kira ini bisa menjadi sebuah gerakan yang baik dimulai di wilayah Magelang, kolaborasi antara Pondok Tani dengan pihak-pihak baik dari komunitas maupun dari pemerintah yang ada kaitannya tadi Pak Joko ceritakan itu. Nah,
bagi teman-teman pondok tani yang kemudian khususnya untuk di wilayah Magelang ya Pak, Pak Irul sudah menawarkan kalau mau nanam lerak mungkin pondok tani kasih bibitnya gratis asalkan ditanam di wilayah Magelang. Dan itu juga untuk menuju apa yang tadi Pak Joko sampaikan, lerak harus menjadi ikon wilayah Kabupaten Magelang. Karena ini adalah untuk masa depan bersama. Mungkin kalau dari saya dari Pondok Tani kita menawarkan bibit gratis untuk wilayah Magelang, harapannya secepat mungkin karena bibit terbatas sekali, ketika nanti kehabisan kita pun tetap akan produksi terus kan itu. Sehingga cepat-cepat masyarakat Magelang untuk merapat ke Pondok Tani. Oke, ambil bibit. Tapi komitmennya tanam ya Pak, tanam dan rawat. Dan nanti ketika nanti besar dan berbuah, kita siap beli buahnya. Selain juga bisa di tingkat lokal untuk bikin pabrik ya. Untuk awal-awal karena memang buahnya masih sedikit daripada itu, ketika itu kita siap menampungnya. Nanti ketika berlimpah kita berpikir untuk industri di tingkat lokalan gitu. Siap. Pak Joko. Ya, luar biasa. Saya sudah speechless Mas Irul ini visioner banget. Tapi satu hal, ada dua kelompok besar yang harus kita kita ajak diskusi. Kelompok yang mengenal lerak saat ini, kita tinggal merefresh kan gitu. Ya betul. Bagi kelompok yang mengenal lerak kan kita merefresh. Tapi bagi generasi milenial, generasi Z dan kesini mungkin belum familiar, belum kenal. Lah saat ini sekolah-sekolah adiwiyata, satu ketika nanti mestinya sekolah adiwiyata ketemu dengan Pondok Tani. Proklaim Kabupaten Magelang ketemu dengan Pondok Tani. Komunitas Jogoto ketemu dengan Pondok Tani. Kami waktu saya sebelum LH kan saya juga pernah di Badan Penanggulangan Bencana. Wah, paket komplit ini Pak. Itu ada komunitas relawan penanggulangan bencana di Magelang. Database sebelum saya pindah itu ada hampir 100 komunitas. Anggotanya 5 sampai 6 ribu. Itu relawan itu luar biasa. Mereka benar-benar relawan, benar-benar ikhlas, tulus ikhlas. Dan ketika ketemu Mas Irul yang futuristik tadi, punya cita-cita luhur sama dengan cita-cita mereka. Kalau itu dipertemukan, di sini penyediaan bibit, relawan itu membantu menanam di tanah-tanah yang rawan longsor, rawan kekeringan, dan merawat, menjaganya sampai itu kekuatan luar biasa di Kabupaten Magelang. Mungkin nanti ramalan 2040 Jawa itu penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia loh, LIPI. 2040 Pulau Jawa akan kekeringan, kekurangan air, nanti perang saudara itu rebutan air. Tapi kalau ini dilaksanakan, saya punya keyakinan Magelang jadi Gemari Paloh Jinawi. Magelang nggak kekurangan air, kabupaten lain akan butuh Kabupaten Magelang. Betul. Dan mungkin akan mencontoh kabupaten direplikasi ke kabupaten-kabupaten lain. Saya berharap ini bisa nanti, walaupun sekali lagi tidak monokultur, tidak satu tanaman, dimix karena Pondok Tani juga punya bibit selain ini buahnya nanti dengan buah-buahan, dengan aren, sedekah lerak, apa-apa itu nanti bisa dimix. Ini sesuatu yang luar biasa. Semangat Mas Irul. Luar biasa ini. Tetap sehat. Terima kasih Pak Irul, Pak Joko. Kita mungkin bisa sambung diskusi kita di lain kesempatan lagi dan teman-teman, beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Pak Irul dan Pak Joko ini semoga membawa manfaat ya, bahwa visi besar yang dibangun bersama ini adalah tidak hanya soal ekonomi, tapi kemudian soal masa depan yang kemudian ini membutuhkan perhatian banyak orang. Nah, kita akan jumpa lagi pada diskusi yang lainnya atau pada video yang lainnya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi dan jangan lupa untuk mendukung channel kami agar terus berkembang. Terima kasih, salam.